Singgung tipikal Anies, Denny Siregar, dia suka dijilat dan anti kritik. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Coba aja kita perhatikan, mana karya Anies Baswedan selama 3 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI? Apa ada karya yang berguna buat warga yang membuatnya akan diingat sebagai pemimpin daerah yang peduli? Hampir tidak ada. Pegiat media sosial Denny Siregar alias DS menyinggung soal tipikal Gubernur Anies Baswedan yang menurutnya gagal memimpin DKI Jakarta lantaran banyak janji kampanyenya yang belum sanggup dia wujudkan. Denny Siregar pun menyebut salah satu janji Anies Baswedan yang belum terrealisasi itu salah satunya menurut DS yakni program rumah DP 0% yang kemudian diganti menjadi DP 0 rupiah. Kasus rumah DP 0 rupiah juga begitu. Dulu namanya DP 0%. Terus direvisi dengan nama DP 0 rupiah. Dan Anies menciptakan mimpi, bukan supaya orang itu bisa mendapatkan mimpinya, tapi supaya orang itu mimpi terus. Mending mimpi daripada harus menghadapi kenyataan pahit ini. Menurut Denny, Anies sejak memimpin Jakarta banyak lucunya, sebab dari sana publik bisa melihat jika untuk memimpin sebuah wilayah, maka pimpinannya harus bermodal eksekutor. Ia menjelaskan eksekutor menurutnya adalah orang yang bisa mewujudkan apa yang ada dalam pemikiran menjadi sebuah barang jadi. Eksekutor itu, kata DS, datang dari praktisi yang juga piawai untuk melakukan kerja lapangan sehari-hari. Hal itu disampaikan oleh Denny Siregar dalam videonya yang tayang di kanal YouTube 2045 TV seperti dilihat pada Jumat 22 Oktober 2021. Dan Denny menganggap Anies itu bukan tipe eksekutor, dia konseptor. Dia tak bisa mewujudkan apa yang ada di pikirannya menjadi barang jadi. Kalau dia sadar tak bisa jadi itu, seharusnya bisalah cari anak buah dengan tipikal eksekutor di lapangan. Melansir dari makassar.geni.id, DS mencontohkan seperti apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang mempercayakan urusan infrastruktur pada Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Semua urusan infrastruktur, kata Denny, kemudian beres dikerjakan. Akan tetapi lanjut Denny Siregar, Anies malah tak melakukan hal itu. Dia justru memilih suka dijilat dan tak suka dikritik, dibantah, bahkan ingin menang sendiri. Anies bukan tipikal orang yang punya komunikasi baik dengan bawahan, pasti satu arah ngomongnya. Pantas saja sering miskomunikasi dengan Riza Patria. Anies ngomong A, Riza ngomong B. Mengutip dari Hops.id, Denny Siregar dalam tayangan videonya itu kemudian menyinggung nasib rumah DP 0 rupiah yang digadang-gadang Anies Baswedan. Awalnya Anies sewaktu kampanye menjanjikan rumah DP 0%. Tetapi setelah menjabat sebagai gubernur, Bank sendiri kebingungan untuk mengcover. Menurutnya program rumah itu memang dibuat untuk kalangan miskin dan Bank tentu tak berani mengcover karena khawatir mereka gagal bayar. Makanya, kata DS, Anies Baswedan kemudian mengubah menjadi DP 0 rupiah dengan sasaran orang yang punya pendapatan 7 juta per bulan. Kata Denny, progresnya lambat banget kayak keong. Bayangkan 4 tahun menjabat baru terrealisasi atau laku kurang dari 1% dari target awal. Artinya setiap tahun cuma bisa realisasikan 0,065%. Jadi, di mana keberpihakan kepada masyarakat rendah dan prasejahtera? Katanya yang terpenting adalah keberpihakan saat janji kampanye doang. Sudah paham kan kenapa program Anies ini hanya manis di ucapan tapi pahit di kenyataan? Bahkan kalau Anies diberi kesempatan 5 tahun lagi, hasilnya akan tetap sama saja. Tetap tidak akan capai target karena sejatinya program ini memang sulit dilaksanakan. Ahok sudah ingatkan berkali-kali, hanya mudah dilaksanakan lewat mulut pengolah kata. Mungkin hanya orang yang memiliki indera keenam ya yang bisa menjelaskannya, dan kalau penulis merasa sudah kehabisan kata-kata untuk menjelaskannya. Seperti pepatah yang berbunyi, berburu ke padang datar mendapat rusa belang kaki, berguru ke palang ajar bagi bunga kembang tak jadi. Perjalanan waktu telah membuat kita semua menyadari, Anies adalah tipikal orang yang tak memiliki orientasi yang jelas dalam menentukan program apa yang seharusnya direncanakan dengan matang. Ketidakfokusannya mengelola pemerintahan telah menimbulkan banyak permasalahan, dan hal ini dipicu oleh overlapping program sehingga pemerintahannya tak memiliki skala prioritas serta arah yang jelas. Mau dijadikan seperti apa ibu kota? Tidak diragukan bahwa Anies adalah seorang cendekiawan dengan latar belakang akademik yang tinggi, tetapi semua itu menjadi percuma dan juga sia-sia, karena kepandaian yang dimilikinya tidak mampu bersinergi untuk menunjang kinerjanya. Begitulah kura-kura. Denny Siregar beri saran AHY untuk ganti penjilat di Demokrat. Ferdinand bukan penjilat, tapi loyalitas salah arah.
ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Inilah yang menyebabkan kisruh di dalam Demokrat yang sekarang dipimpin Agus Yudhoyono atau AHY. Tapi ya begitulah, karena keluarga utama baper, akhirnya seluruh kader jadi baperan. Kayaknya ada ujian untuk masuk Demokrat. Kalau nggak baper, kamu nggak memenuhi syarat. Pantaslah Ferdinand Huta Hayan keluar dari Demokrat. Dia pengen belajar baper, nggak dapat. Mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Huta Hayan menanggapi cuitan Denny Sregar yang menyebut bahwa ada penjilat dalam partai berlambang Mercy itu. Memang dalam berbagai hal dua sahib ini selalu kompak dalam memainkan isu-isu politik yang semakin memanas belakangan ini. Melansir dari Warta Ekonomi, bahkan Denny menyarankan AHY untuk mendepak keluar mereka agar elektabilitas AHY tak melorot. Akan tetapi dalam cuitannya Denny tidak menyebutkan siapa yang ia maksud. Namun menurut Ferdinand, apa yang disampaikan oleh Denny Sregar itu ada benarnya. Tapi kalau Denny Sregar menyatakan penjilat, menurut Ferdinand itu merupakan penilaian Denny secara personal. Namun Ferdinand juga tak memungkiri bahwa AHY memang harus mengganti orang-orang yang tidak memiliki kemampuan dan cuma menjilat. Tapi ia lebih baik mengganti kata penjilat dengan loyalitas salah arah. Kata Ferdinand, kita memang harus loyal kepada pimpinan kita. Itu mutlak, dan kalau loyalitas kita sudah menyimpang dari nurani ya harus pergi. Itulah yang saya lakukan dan memang kita harus loyal kepada pimpinan, itu wajib hukumnya. Ia menilai orang-orang yang loyalitas salah arah justru mengakibatkan Partai Demokrat sekarang menjadi seperti kehilangan pijakan, kehilangan posisi politik yang tegas, yang jelas, dan salah tempat. Karena apa? Demokrat cenderung komentar-komentar yang keluar itu adalah komentar tabrak sana, tabrak sini, tidak disesuaikan dengan energi yang dimiliki, akhirnya tenaga habis terkuras tetapi tujuan tidak tercapai. Maka dari itu adanya penurunan elektabilitas AHY dalam survei-survei terakhir ini. Menurut Ferdinand, perlu ada semacam penegasan kembali arah jiwa Partai Demokrat ini mau kemana sih sebetulnya? Mau menjadi politik identitas atau tetap menjadi partai nasionalis yang bergaris merah putih? Nah, di situ harus jelas, karena kalau sekarang Ferdinand melihat tidak jelas pijakan politiknya. Sebelumnya Denny Sregar memberikan saran kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono agar elektabilitasnya tak turun. Kata Denny, pengen kasih saran ke @Agus Yudhoyono. Gus, ini saran dari abang ya, mumpung lagi baik hati. Kalau elektabilitas gak mau rontok, ganti tuh orang-orang @PDemokrat sekeliling lu yang kerjaannya cuma menjilat tapi kemampuan gak ada. Masukin lagi @Ferdinand Hayam 3. Dia lebih bermutu dari penjilat-penjilat itu. Saran saya adalah Demokrat harusnya mulai dari sekarang jangan urusi pihak lain dulu. Lebih baik prioritaskan dulu AHY karena saat ini mungkin dia sedang gelisah dan tidur tidak nyenyak. Pasalnya survei dari Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas AHY makin merosot, masuk ke posisi papan tengah atau ke bawah. Artinya nama AHY saat ini tidak lagi masuk hitungan sebagai kandidat kuat, hanya penggembira dan penyemarak politik. Benar yang dikatakan Ferdinand, makin nyungsep. AHY sudah pernah gagal di Pilgub DKI Jakarta dengan kekalahan yang memalukan. AHY sudah pernah gagal di Pilgub DKI Jakarta dengan kekalahan yang memalukan. Balik kampung duluan di putaran pertama. Lalu ada indikasi ingin jadi cawapres tapi kabarnya kena tikung di menit terakhir oleh kardus. Dan sekarang terlihat jelas AHY mau diorbitkan sebagai calon presiden. Lucu memang, semakin gagal targetnya kok makin lama makin tinggi. Kalau bukan ambisi lantas apa namanya? Demokrat ini jelas sedang memposisikan partainya dan SBY sebagai sosok yang lebih baik dari pemerintahan sekarang. Kita tahu kok, Demokrat sedang berusaha menjual sosok AHY kepada publik. Justru itu kesalahan terbesar mereka. Bukannya memoles AHY, Demokrat justru lebih banyak menghabiskan waktu untuk menyerang pihak lain, nyinyir pada pemerintah, dan sibuk bahas buzzer sampai lebaran kuda. Ibarat mereka ingin meninggikan AHY dengan merendahkan pihak lain. Basi banget, publik sudah muak loh dengan jurus murahan seperti ini. Kalau dulu mungkin bisa berhasil, tapi sekarang sudah beda. Lihat aja hasil survei. Litbang Kompas bukan lembaga survei abal-abal. Sama Ahok aja keok, game over lah. Begitulah, kura-kura.